Terpuji akan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi. Di pagi hari ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ada satu sukacita yang mengalir dalam setiap kehidupan kita umat yang percaya, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam menjalani hari-hari hidup kita tentunya. Karena itu di pagi hari ini saya percaya kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang percaya. Kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita membutuhkan firman Tuhan, karena persekutuan orang-orang percaya, di sana ada nasihat, ada petunjuk dan arah dalam kita menjalani hari-hari hidup yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan petunjuk arah yang benar bukan datangnya dari dunia, tetapi hanya datangnya daripada Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu di dalam firman Allah. Saudara, saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Filipi atau surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Saudaraku yang berkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, anjuran kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kepada saya dan saudara untuk dalam menjalani hari-hari hidup sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menjadikan Kristus sebagai juru selamat kita, Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai pokok keselamatan dan kehidupan bagi setiap kita. Dianjurkan hendaklah dalam hidupmu menaruh perasaan dan pikiran Kristus di dalam hidup kita. Apa maksud daripada perkataan firman Tuhan ini, saudara? Sesungguhnya Tuhan sedang mengajak kita semua melalui kebenaran firman Tuhan mencontohkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam hidupnya, karena dia adalah satu teladan, contoh, model yang harus setiap orang percaya lakukan di dalam perjalanan hidup. Haleluya. Salah satu bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, haleluya, kita menteladani satu pribadi yang agung dan mulia, itulah Yesus Kristus. Sehingga kalau kita melihat diuraikan pada ayat-ayat selanjutnya bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
pada pembacaan tadi berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya mengambil bagian pada ayat yang ke-8 mengatakan ia telah merendahkan dirinya. Salah satu percontohan yang diberikan Tuhan kepada dan kepada setiap orang yang percaya yang ada di muka bumi ini, haleluya, bahwa merendahkan diri itu adalah bagian daripada keimanan kita kepada Tuhan. Karena model yang harus kita teladani adalah Kristus itu sendiri, saudara. Merendahkan diri di sini bukan berarti kita hanya dalam satu perkataan, tapi merendahkan diri di sini dalam konteks kebenaran firman Tuhan adalah satu ketaatan dan ketaatan pada firman Tuhan. Yesus Kristus memberikan satu contoh, haleluya, bahwa ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Haleluya. Ketaatan saya dan saudara dalam kebenaran firman Tuhan, dalam ketaatan, itulah namanya merendahkan diri. Sebab di dalam ketaatan pada kebenaran firman Tuhan, itulah sebabnya di sana, di dalam kebenaran firman Tuhan ada nasihat, ada petunjuk dan arah bagaimana kehidupan orang-orang yang beriman. Tentunya ada kasih, ada persekutuan di dalam roh, ada kebaktian ibadah, ada pembaharuan hidup, berbuat baik, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi peduli kepada orang lain, menyebarkan kasih kepada sesama orang, kepada segala bangsa, kepada semua agama, tanpa memandang latar belakang apapun. Haleluya. Karena Kristus pun mati untuk segala bangsa. Jadi merendahkan diri di sini adalah satu ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita taat dan taat pada firman Tuhan. Haleluya. Sehingga di dalam kebenaran firman Tuhan di sana, yang dalam pembacaan kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saya percaya di pagi hari ini, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa sangat penting dalam ketaatan pada firman Tuhan, dan itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jelas saudara, ketika kita taat pada firman Tuhan, kita percaya pada firman Tuhan, di sana kasih kita kepada Allah secara vertikal dan kepada segala bangsa, sesama manusia secara horizontal, itu akan dapat terwujud. Dan kita mengampuni semua orang, mengasihi semua orang, bahkan kita pun memberkati semua orang. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini membawa kita dari hari ke hari semakin diperbaharui, karena menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus terus bekerja. Karya Roh Kudus kepada setiap pribadi, keluarga-keluarga yang mau buka hati, yang mau dibentuk dengan kuasa, dengan firman Allah. Roh Kudus akan melawat mereka yang haus, akan diberikan air kehidupan. Mereka yang lapar akan diberikan makanan kehidupan. Roh
semua kehidupan kita untuk menginginkan pengenalan akan Tuhan dengan sempurna. Dan di hari-hari penghujung akhir zaman, Roh Kudus terus bekerja. Dan ini saatnya saudara. Tidak boleh lagi kita menunggu waktu kapan lagi saudara. Hari ini saatnya kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau merendahkan diri. Dan merendahkan diri itu ada dalam satu ketaatan pada firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Puji akan nama Tuhan. Saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan ini kita semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa hanya kepada Allah di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur karena di pagi hari ini anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih sayang Tuhan turun atas kami melalui hidup yang kami nikmati, pekerjaan yang kami nikmati, berkat baik rohani maupun jasmani yang kami nikmati. Terima kasih Bapa. Kalaupun Tuhan berbicara kepada kami di pagi hari melalui kebenaran firman Tuhan, untuk kami menteladani Kristus. Haleluya. Dan biarlah kami merendahkan di hadapan Tuhan dengan cara dalam ketaatan dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Jamah kami dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Dimanapun saat ini umat Tuhan berada, jamah mereka, berkati mereka, pemulihan terjadi, pelipat dalam kehidupan keimanan dan kehidupan di dalam roh. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami berdoa dan terima berkat di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Dan Tuhan menyertai kita. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan untuk kita merendahkan diri dalam ketaatan firman Tuhan. Dan contoh teladannya adalah Kristus Yesus, Tuhan kekasih jiwa kita. Haleluya. Amin.